kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami apa itu fungsi. Yang kedua itu ada peserta didik dapat mengetahui fungsi atau bukan fungsi. Yang ketiga itu ada peserta didik dapat memahami contoh soal dan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Baik teman-teman, jadi sebelum masuk ke pengertian fungsi, teman-teman harus mengetahui apa itu relasi terlebih dahulu. Jadi, relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Dan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah teman-teman, untuk mengetahui diagram panahnya tuh gambarnya seperti ini. Jadi himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X itu beranggota A, B, C. Himpunan Y itu beranggota 1 dan 2. Nah biasanya tuh ada gambar panah seperti ini. Jadi himpunan X dan Y itu anggotanya kan tuh X itu anggotanya A, B, C. Nah kalau Y itu anggotanya 1, 2. Jadi garis panah ini, garis panah anggota A itu ke anggota 2. Terus garis panah anggota B itu ke anggota 1. Dan garis panah anggota C itu ke 1 juga. Nah jadi pasangan berurutan itu adalah menyusun dari diagram panah tersebut. Nah jadi tadi kan sumbu himpunan X itu A, B, C. Nah himpunan Y itu 1, 2. Jadi garis panah ini kan arahnya ke 2, maka ditulislah A, 2 dan B, 1 dan C, 1. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita menjelaskan diagram panah, terus pasangan berurutan, lalu yang ketiga itu ada diagram kartesius. Jadi diagram kartesius itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu di ujung sini tuh ada sumbu X dan di sini tuh sumbu Y. Nah terus abis itu lalu kita tulislah anggota dari sumbu X tersebut. Anggota dari sumbu X itu ada A, B, C. Dan anggota sumbu Y itu 1, 2. Lalu tadi kan pasangan berurutan A itu 2 ya. Lalu digarislah ke angka 2 tersebut. Terus habis itu tadi anggota sumbu X itu kan B. Lalu pasangan itu kan 1. Lalu digaris ke angka 1. Terus habis itu C ini lalu digaris lagi ke angka 1. Dan inilah disebut dengan relasi. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah memahami apa itu relasi, maka kita lanjut ke pengertian fungsi. Jadi, fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan y, di mana f merupakan fungsi dan x merupakan variabel masukan atau input. Dan Y merupakan variabel keluaran atau output. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dan bukan fungsi. Secara ilustrasi, hubungan antara fungsi dan relasi dapat dipahami melalui gambar berikut. Jadi ini gambar lingkaran, dalamnya itu ada relasi. Ini relasinya tuh lebih besar dan fungsinya tuh lebih kecil. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Jadi yang pertama itu ada himpunan X yang anggotanya ada A, B, C, dan himpunan Y yang anggotanya 1, 2, 3. Lalu anggota himpunan X ini A digaris panah ke angka 2, dan himpunan B ini digariskan ke angka 3. Lalu himpunan C ini digariskan ke angka 1. Ini relasi dan juga fungsi. Setiap anggota himpunan X memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Y. Ini maka disebutkan dengan fungsi. Yang kedua itu ada himpunan X yang anggotanya A, B, C, dan himpunan Y yang anggotanya 1, 2. Ini tuh garis panah himpunan anggota A ini ke 1, terus anggota B ini ke 2.
Nah, ini relasi tetapi ini bukan fungsi, karena ada satu anggota himpunan X yang tidak memiliki pasangan pada himpunan Y. Terus yang ketiga ini ada himpunan X, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu anggotanya A dan B, dan sumbu Y ini anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, sumbu anggota A ini digariskan digaris panah ke angka 3, dan sumbu anggota B ini digariskan ke angka 1, dan B juga digariskan ke angka 2. Ini relasi, tetapi ini bukan fungsi, karena ada satu anggota himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan Y. Jadi, oke, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas contoh fungsi dan bukan fungsi, lalu kita ke contoh soal fungsi atau bukan fungsi ya teman-teman. Jadi himpunan A dan himpunan B ini ada anggotanya, yang anggotanya itu ada A1, A2, dan A3. Himpunan B ini ada B1, B2, dan B3. Nah, jadi ini tuh disebut relasi tetapi bukan fungsi, karena anggota B ini tidak memiliki pasangan dari himpunan A. Nah, yang kedua ini ada sumbu himpunan A dan himpunan B. Jadi dari himpunan A dan B ini memiliki anggota masing-masing yang terdiri ada A1, A2, dan A3, B1, B2, dan B3, dan B4. Ini tuh relasi tetapi ini bukan fungsi, karena dari himpunan A dan himpunan B ini ada salah satu yang tidak memiliki pasangan. Nah, di sini ada himpunan sumbu A dan sumbu B, lalu anggotanya tuh ada A1, A2, dan A3, dan B1, B2, B3, dan B4. Ini tuh relasi dan ini fungsi, karena dari anggota A ini udah ada 3 doang, lalu di sininya tuh ada 4, dan ini tidak ada temannya ke himpunan A. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari tentang relasi, lalu tentang fungsi, dan contoh soal fungsi. Lanjut kita ke domain, kodomain, dan rank. Pengertian domain. Domain adalah daerah asal fungsi f sebagai himpunan yang telah dipetakan melalui fungsi. Untuk menentukan daerah asal biasanya diletakkan di sebelah kiri, di mana domain fungsi dapat digunakan sebagai himpunan berhingga. Lanjut kita ke pengertian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan yang dimaksud di sini adalah daerah kawan dari domain. Kodomain biasanya diletakkan berseberangan dengan domain, yaitu di sebelah kanan. Tadi kan kalau kodomain itu di sebelah kiri, kalau domain itu di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian domain, lalu pengertian kodomain. Nah, yang ketiga ini ada pengertian rank. Jadi, rank adalah daerah semua anggota kodomain yang mendapatkan pasangan dari domain. Nah, lalu setelah kita mengetahui pengertian dari domain, kodomain, dan rank, kita lanjut ke cara menentukan domain, kodomain, dan rank ya teman. Lanjut di sini kita mengetahui cara menentukan domain ya teman-teman. Jadi domain sebagai daerah asal digunakan untuk menentukan daerah asal. Domain biasanya diletakkan di sebelah kiri. Nah, lalu kita perhatikan contoh soal berikut ya teman-teman. Jadi sumbu A dan sumbu B ini anggotanya itu ada 3 dan 5. B ini 1, 2, 6, 8, 9. Nah, jadi kan di sebelah kiri itu yang disebut dengan domain. Jadi domain dari gambar tersebut ini adalah 3 dan 5 karena dia berada di sebelah kiri. Lanjut di sini kita mengetahui cara menentukan kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yaitu daerah yang berasal domain. Letak kodomain biasanya diletakkan berseberangan dengan domain. Biasanya diletakkan di posisi sebelah kanan. Jadi perhatikan contoh berikut. Nah, himpunan A dan himpunan B ini anggotanya tuh himpunan A ini anggotanya 3 dan 5, dan B ini anggotanya 1, 2, 6, 8, 9. Jadi yang warna hijau ini adalah disebut dengan kodomain. Kodomainnya tuh 1, 2, 6, 8, 9 ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita mengetahui cara menentukan rank.
Jadi rank merupakan daerah semua anggota kodomain, di mana anggota ini adalah semua anggota yang mendapatkan pasangan dari domain. Nah, kita perhatikan contoh berikut nih. Ini kan ada sumbu A dan sumbu B. Nah, sumbu A ini anggotanya 3 dan 5, dan sumbu B ini anggotanya 1, 2, 6, 8, 9. Nah, ini nih yang merah ini disebut dengan rank, dan ini tuh himpunannya, himpunan ke himpunan A ini sama dengan himpunan ke B, dan dia memiliki garis ke himpunan A ini disebut dengan rank. Dan kalau 6 dan 9 ini tidak disebut dengan rank. Nah, tadi kan kita sudah memberitahu pengertian domain, kodomain, dan rank. Maka langkah selanjutnya itu kita memberi contoh soal pada gambar di atas ini. Jadi gambar di atas ini ada sumbu A 1, 2, 3, 4, sumbu B A, B, C, D, E. Jadi domain A ini, domainnya itu ada di sumbu A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan kodomainnya itu ada di sumbu B yaitu A, B, C, D, dan ranknya itu ada A dan B ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman, mudah sekali. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke B. Jadi B ini ada sumbu A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan ada sumbu B itu 2, 4, 6. Nah, maka domain dari sumbu A ini ada 1, 2, 3, dan 4, dan kodomainnya itu ada 2, 4, 6, dan ranknya itu ada 2. Nah, selanjutnya itu kita ke C. Jadi himpunan A itu ada 1, himpunan A itu ada 3, 5, 7, dan himpunan B ini ada 1, 2, 3, 4. Maka domainnya itu ada 3, 5, 7, dan kodomainnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan ranknya itu ada 1 dan 4. Jadi kayak gitu ya teman-teman penjelasan contoh soal di atas ini. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa itu fungsi, kita lanjut ke busur lingkaran. Jadi apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangunan datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama dari satu titik, dari satu titik pusat. Jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran disebut jari-jari. Perhatikan lingkaran dan unsur-unsur berikut. Jadi di sini ada gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini itu ada unsur AB ini disebut diameter D, dan di sini itu ada AC ini disebut busur, dan AC ini juga disebut tali busur nih yang warna merah, dan OD itu apotema. Nah, inilah yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Busur lingkaran merupakan potongan keliling lingkaran antara dua titik tertentu. Ada dua macam busur lingkaran berikut ini. Yang pertama itu ada busur minor AD. Busur lingkaran minor adalah busur yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Dan yang kedua itu ada busur mayor. Busur mayor AD, yaitu busur lingkaran mayor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah keliling lingkaran. Nah, jadi ini contoh dari gambar dua macam busur yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, ini gambar minor ini adalah tidak ada dari setengah lingkaran, tapi ini cuma hanya sedikit aja garisnya. Dan kalau ini mayor ini ada setengah dari lingkaran, dan mayornya itu hanya sedikit saja. Jadi sudut A dan sudut B menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ditulis AB, sudut A disebut sudut pusat lingkaran, dan sudut B ini disebut sudut keliling lingkaran. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran, dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, yang kedua itu sudut lingkaran pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran, dan titik sudutnya merupakan keliling lingkaran. Nah, rumus dari sudut pusat lingkaran dan sudut lingkaran itu, dan sudut pusat itu
itu 2 kali sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama, dan sebaliknya sudut keliling 1/2 kali sudut pusat. Nah, selanjutnya kita menentukan yang ada di lingkaran yang ada di gambar ini. Nah, di sini tuh kita harus tentukan besar AOC. Nah, di sini tuh kita harus jawab. Nah, jadi ABC merupakan sudut keliling besar ABC itu 55 derajat. Nah, maka kan kita disuruhnya itu mencari AOC. AOC merupakan sudut pusat akan ditentukan besar AOC. Nah, jadi AOC itu tadi kan rumusnya 2 kali ABC. Nah, jadi 2 kali 55 derajat ini, dan hasilnya itu adalah 110. Maka besar AOC itu adalah 110. Oke, baik teman-teman, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.